Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu pemirsa yang di rumah, kita akan melakukan press coaching. Saya laku sebagai pengamat dan untuk coach dan coachnya. Nama Santoso dari SMK Negeri 6 Sukoharjo. Hari ini saya berperan sebagai coach. Terima kasih. Oke, monggo. Ya, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Ibu Afri Citra Resmi, CGP Angkatan 7 Kabupaten Sukoharjo, dengan fasilitator Ibu Radendra Arti Rongjatmi, dan pengajar praktek adalah Bapak Budi Tri Cahyono. Oke, terima kasih sudah memberikan diri ya. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, nanti kita akan mencoba untuk melakukan praktek coaching. Nanti untuk materinya apa, monggo. Nanti saya sebagai pengamat. Nah, untuk sebelumnya akan saya sampaikan ya. Untuk coaching ini nanti melewati alur tirta ya. Itu dari yang pertama adalah tujuan. Nanti untuk si coach menyampaikan tujuannya. Terus yang kedua, panjenengan bisa mencari atau menanyakan tentang identifikasi masalah. Terus yang berikutnya itu adalah rencana aksi nyata. Terus yang terakhir tanggung jawab. Jadi untuk coach harus bisa untuk menggali potensi dari si coach. Kalau sudah siap, sebelumnya akan saya tanyakan dulu untuk Pak Santoso ya. Yang pertama, kira-kira kompetensi coaching nopo yang ingin panjenengan gali untuk kegiatan hari ini? Ada dari 3 kompetensi yang tadi disampaikan. Saya akan mencoba yang pertama, Pak. Jadi kehadiran penuh di hadapan coach untuk bisa nantinya mendengarkan, merasakan apa yang disampaikan oleh coach, sehingga nanti ketika kita memberikan semacam pertanyaan-pertanyaan yang bisa mengarahkan kepada solusi kepada coach-nya. Gitu. Sudah. Terus yang berikutnya, kira-kira nanti kompetensi mana Pak dari 3 itu yang pengen saya amati yang lebih spesifik dari 3 itu? Dari 3 itu spesifik sekali nanti ke rasanya, karena mungkin itu kalau menurut saya adalah keterampilan yang paling sulit, dalam artian kadang-kadang kita tidak bisa menyelami rasa dari lawan bicara kita hanya sekedar mendengarkan saja, kita hanya memberikan pertanyaan yang kadang tidak mengarah kepada solusi karena kita tidak bisa merasakan masalah dari kuncinya. Oh gitu ya. Oke. Terus yang terakhir Pak Santoso, pengen saya tanyakan. Nanti kira-kira indikator apa yang pengen panjenengan harapkan untuk indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan? Harapannya nanti si coach akan menemukan solusi dari apa yang menjadi masalahnya, dan pastinya solusi itu bukan sebuah keterpaksaan tapi kesadaran dari coach bahwa apa yang dilakukan adalah karena inisiatif pribadi, sehingga ketika melakukannya akan ada kemungkinan pengembangan untuk kebaikan berikutnya. Itu Pak harapannya. Terima kasih, itu mungkin sudah cukup untuk awal. Untuk selanjutnya, untuk Pak Santoso saya persilahkan untuk melakukan coaching bersama dengan Bu Afri Citra. Semoga. Halo, assalamualaikum Pak Santoso. Waalaikumsalam Bu Afri. Selamat sore. Selamat sore. Mohon maaf ya Pak mengganggu waktunya. Tidak, aman-aman saja. Aman ya. Aman. Saya sudah beberapa hari itu menghubungi panjenengan, tapi kok masih sibuk karena ternyata panjenengan kesibukannya luar biasa. Jadi saya langsung chat panjenengan untuk minta waktu. Mau curhat Pak. Ini sebenarnya agak bahaya ya ketika ada perempuan bercurhat kepada laki-laki begitu. Tapi semoga curhatnya hal yang positif nanti ya. Iya, pastinya berhubungan dengan pekerjaan Pak San. Ya, baik. Tapi kelihatannya Bu Afri hari ini sangat ceria. Aduh. Tidak punya masalah. Kenapa harus menghadap saya? Karena Akan saya tuh sebenarnya bersampaikan. galau Pak Santoso. Oh, Lagi biasa. galau. Ceritanya begini loh Pak. Gimana, Sambil cerita ya Pak, tujuan Ya. saya cerita ke penjenengan ini Ya. biar nanti minimal saya yang buntet ini tuh saya dapat wacana-wacana atau solusi-solusi untuk saya itu kira-kira apa gitu ya Pak ya. Bisa saya cerita ya Pak? Boleh. Oke. Jadi biar lebih aman nanti kita Aman, ngobrol. betul. Oke. Jadi tuh gini Pak,
Kebetulan saya di sekolah itu kan kemarin dipanggil sama kurikulum saya tuh ada ada Bu Yuli ya. Ya. Saya ditunjuk untuk membimbing LKS siswa untuk maju ke tingkat nasional. Jadi LKS yang matematika online gitu, Oh ya. Pak. Ya. Tapi saya itu merasa kok saya keberatan. Kenapa? Karena tugas saya tuh banyak gitu loh, Pak. Jadi selain di kesiswaan itu kebetulan saya diampui jadi HRD, ada masih jadi wali kelas, masih ngurus ini itu BPJS di sekolah dan sebagainya. Jadi kok tumpuk undung banget itu. Takutnya saya itu nggak bisa fokus ngurusin ini anak gitu. Jadi takutnya nggak bisa nyampe juara, bahkan 3 besar aja nggak masuk. Gitu loh Pak San. Gimana ya Pak solusinya ya Pak? Baik. Saya, Pak. Jadi saya bisa merasakan apa yang terjadi pada diri Bu Afri. Jadi ada sesuatu yang rasanya mengganjal. Betul. Karena tambahan beban dalam artian beban tanda petik tugas dari sekolah untuk mengharumkan nama sekolah sebenarnya. Betul. Seperti itu. Dan harapannya nanti tujuan dari Bu Afri ke sini adalah mencoba mencari solusi dari apa ini sebenarnya. Betul. Nah, kalau boleh saya tahu Bu, kenapa keberatan? Padahal itu tadi saya sampaikan, itu nanti kalau berhasil mengharumkan nama sekolah. Selain nama sekolah, panjenengan sebagai guru itu juga menjadi juga harum dalam tanda petik. Wah ternyata punya kompetensi begitu. Gitu ya Pak ya. Ya itu Apa? tadi. Sebenarnya yang membuat, bukannya saya nggak mau ya Pak, bukannya gitu. nggak mau, sebenarnya saya mau, cuman saya tuh masih bimbang dan ragu bagaimana membagi waktunya untuk fokus ke pembimbingan anak ini biar dia bisa fokus mencapai juara. Karena dengan berjibunya tugas saya di kesiswaan, kemudian tugas saya di ARD, kemudian tugas saya di wali kelas, dan tugas sampiran yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu Pak. Ternyata luar biasa Bu Afri ini, semuanya dihandle untuk sebuah lembaga yang luar biasa. Nah, indikatornya Ibu adalah karena bagi waktu yang Iya, sulit. betul. Atau mungkin ada yang lain lah, mungkin dari pribadinya karena begini gitu, atau bagaimana? Mungkin ada lain selain ini. Mungkin gini ya Pak. Oh iya ya Pak ya. Ini jadi keinget bahwa saya tuh punya tim ya. Iya. Lah ini ya betul. Ya mungkin ini yang belum saya maksimalkan kali ya Pak Santo saya. Jadi saya belum bisa memaksimalkan komunikasi dengan teman-teman dalam satu tim. Mungkin di kesiswaan, mungkin di MGMP matematika saya di sekolah, itu mungkin saya belum bisa maksimalkan. Iya. Nah, jadi Pak Santoso ini jadi mengingatkan saya biar saya nanti mungkin yang akan saya lakukan nanti saya mungkin akan konsultasi dulu dengan kepala sekolah, kemudian dengan kurikulum, kemudian nanti saya rencananya mungkin akan mengumpulkan tim kesiswaan di staf-staf kami yang kemudian akan saya breakdownkan tugas-tugas yang mungkin bisa saya delegasikan gitu ya Pak ya. Terus di matematika juga mungkin nanti akan saya bagi ya materi-materi yang mungkin bisa kita coachkan, kita latihkan untuk anak-anak ini ya Pak ya. Mungkin seperti itu mungkin yang mungkin bisa saya lakukan nanti kayaknya ya Pak ya. Jadi harus ngumpulin teman-teman dulu ini kira-kira. Iya, jadi ada beberapa hal tadi teknik yang sudah panjenengan sampaikan. Jadi selain kesulitannya adalah pembagian waktunya, kemudian belum ada tim yang solid, mungkin ada yang lain lagi. Mungkin secara pribadi dalam artian personal tentang siswanya atau gurunya atau bagaimana begitu. Adakah masalah dengan personal? Kalau secara personal sih enggak Pak, cuma ya mungkin kalau untuk siswa sih oke ya Pak ya. Oke, tinggal kita asuh ibaratnya. Terus kalau temen, kalau di kesiswaan insya Allah kita bisa solid. Tapi mungkin di tim matematika saya mungkin ada satu orang yang agak-agak kurang peka gitu Pak Santosa. Ketika saya punya banyak kerjaan tuh dia mah enjoy aja gitu lah. Ini yang mungkin harus saya gimana gitu. Oh iya. Nah, jadi itu, Pak. Itu ya. Jadi ada 3, kalau boleh saya catat, saya simpulkan ada 3 hal. Yang pertama adalah pembagian waktu, kemudian yang kedua tim yang harus solid, yang ketiga adalah ada seorang personal yang sangat mengganggu aktivitas nantinya. Kurang mendukung, bukan mengganggu ya Pak, tapi intinya kurang mendukung. Kurang gitu. mendukung, boleh. Dan jadi dia mungkin, lebih ke ego sentralnya sendiri gitu Pak. Dan saya rasa mungkin malah poin yang 3 ini yang utama harus kita selesaikan gitu. Gitu ya Pak ya. Bukan karena pembagian waktu saya ya Pak ya. Iya, sambil kita coba carilah. Nah,
dari 3 hal yang tadi sudah disampaikan, mungkin rencana aksi dari yang pertama dulu apa ini, Bu? Rencana aksi saya yang pertama, saya Untuk mungkin yang nanti bisa akan bagi waktunya bagaimana? lah itu nanti yang seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin saya nanti akan bertemu dengan kesiswaan dulu, kami kumpulkan, kemudian kita breakdownkan tugasnya untuk yang bisa dihandle teman-teman. Kemudian saya hanya tinggal mengkoordinatori saja. Gitu. Terus selanjutnya di matematika tadi juga sama, akan saya begitukan. Khusus satu teman saya yang spesial ini mungkin nanti akan saya lakukan pendekatan dengan cara yang beda, biar bisa lebih peka begitu Pak Santosa. Bentuk bagi waktunya bagaimana nanti? Bentuk bagi waktunya gimana ya, nanti mungkin 1 minggu inilah insya Allah nanti kita kumpulkan. Setelah itu akan kita bagi agenda tugasnya dengan deadline waktu yang akan kita tentukan. Mungkin seperti itu Baik, Pak itu Santosa. kan rencana aksi dalam 1 minggu ini. Tapi kan nanti dalam satu saat ada kejadian yang sama, kemudian kesulitan dalam pembagian waktu untuk memikirkan A, B, C ini, solusi yang paling nyaman buat Bu Afri ketika bisa membagi waktunya di waktu kapan itu? Berarti mungkin saya nanti di waktu-waktu sela-sela mengajar atau kemudian di sela-sela pulang sekolah sampai pada waktu yang ditentukan, mungkin sekitar jam 5 atau jam 6 lah, lembur-lembur dikit di sekolah, mungkin seperti Berarti itu Pak Santosa. setelah mengajar ya ada sesuatu waktu Ada khusus sesuatu waktu khusus untuk melakukan ini, begitu. Kemudian usaha yang lain ketika kita ingin membentuk tim tadi, apa langkah-langkah yang ingin Bu Afri lakukan agar timnya solid nanti? Ya mungkin melakukan komunikasi dengan baik Pak yang komunikasi, pertama, iya. kemudian kita lakukan koordinasi, kemudian kita lakukan kolaborasi dengan penjadwalan yang sudah kita tentukan timelinenya begitu. Ini untuk tim kesiswaan Ya, tadi ya, Bu, untuk ya. tim kesiswaan. Karena memang kesiswaan biasanya Banyak agenda Pak. banyak agenda dan Betul. hidupnya sekolah adalah dari Iya, kesiswaan. setuju. Maka tim yang solid itu yang menurut Ibu sesuatu yang harus diwujudkan begitu. Betul. Kemudian yang berikutnya ini sebenarnya yang ketiga tapi yang paling utama. Bagaimana Ibu bisa rencana aksi Ibu untuk bisa menangani rasa yang muncul tidak Ya. nyaman kepada si A ini. Ini memang sesuatu yang di luar ekspektasi kita ya Pak ya, Begitu, sebagai human being begitu. Jadi memang ada satu dalam tanda kutip itu tadi ya, Ya. yang harus saya selesaikan. Mungkin nanti saya akan lebih satu mungkin legowo ya Pak, satu Legowo, legowo ya. itu Mas, itu oke. saya legowo. Kemudian saya nanti akan mendekati beliaunya dengan melakukan pendekatan untuk kita bisa melakukan kolaborasi demi mengharumkan nama sekolah untuk melakukan pembimbingan terhadap anak ini gitu Pak Santoso. Mungkin itu cara-cara humanis yang akan saya lakukan dengan Gitu. teman saya gitu. Mungkin ada berapa persen keberhasilan untuk di awal ini? Mungkin nilai saya dari skala berapa Pak? 1/100 atau 1/10 Enggak, Pak? maksudnya untuk Oh, menangani dengan si menangani A tadi, Mr. A ini ya, Mr. atau A Mrs. A tadi, ini ya? dengan Oke. langkah seperti itu kira-kira dapat berapa persen gitu? 80-85 berani Wah, lah. alhamdulillah, berarti luar biasa. Pendekatan yang hebat nanti Ibu harus segera gitu iya, ya. gercep ya, Pak, ya. Iya. Kemudian ada masalah yang sudah disampaikan ke saya, Ibu sudah punya solusi, ada rencana aksi. Kemudian mungkin kapan itu akan dilakukan Ya. rencana ini? Karena mungkin lombanya dekat ya, sudah dekat. Jadi mungkin bentuk apa namanya interaksi antara siswa, guru dan pembimbing yang lain ini biar cepat itu bagaimana bentuknya? Berarti minggu ini nanti atau Ya. besok pagi saya akan segera menemui ke bagian kurikulum, kemudian ke top manajemen kami. Selanjutnya nanti akan kami kumpulkan Ya. untuk tim kesiswaan, akan kita bagi tugasnya. Setelah itu saya mengumpulkan di tim MGMP Matematika sekolah kami Ya. untuk kita berikan penjadwalan pelatihan dan pembagian tugas gitu Bapak. Itu, ya. Itu adalah bentuk apa namanya penjabaran deskripsinya, kemudian bentuk tanggung jawab Ibu sebagai apa namanya koordinator LKS Betul. untuk maju ke provinsi. Betul. Begitu Bu ya. Luar biasa. Sebuah usaha yang apa namanya detail sekali, kemudian Ya. ada solusi dan pastinya harapannya adalah itu segera bisa diwujudkan. Amin Pak Santosa, Oke. terima kasih. Kemudian ini Bu, Apa? setelah ngobrol ini apa yang Ibu rasakan ini apa Oke. Ibu yang rasakan? Alhamdulillah saya senang banget Pak ini dapat pencerahan dari penjenengan
dapat solusi yang bisa saya lakukan besok, saya aksi nyatakan dengan teman-teman, dan harapannya saya berkonsultasi dengan jenengan atau kita melakukan coaching hari ini tuh harapan saya sudah menemukan solusi saya sendiri yang ternyata ketika saya belum ketemu jenengan itu masih jundet di sini, Pak. Ternyata setelah ketemu jenengan ini dengan ngobrol-ngobrol asik begini ternyata terurai satu-satu gitu Pak Santosa. Jadi terima kasih. Jadi ketercapaian tujuan dari Bu Afri, kemudian rasa yang baik setelah kita mengadakan coaching ini suatu yang luar biasa, dan pastinya sebenarnya ibu sendiri kok yang luar biasa bisa mencari solusi yang jundet tadi ternyata bisa segera ternyata seperti itu. Gampang, betul ternyata membutuhkan teman ngobrol ini luar biasa ya Pak Santosa. Jadi bisa yang jundet tadi sebenarnya kan bisa sebenarnya tadi bukan yang awal-awal yang kelihatan, ternyata yang jundet adalah yang delik, dan yang itu yang harus kita cari solusinya. Ternyata betul gitu. Pak Santosa. Mungkin ada yang lain disampaikan? Cukup Pak Santosa, terima kasih sekali atas waktunya yang diberikan kepada saya, sudah meluangkan waktu, melonggarkan waktu, memberikan satu bentuk pencerahan ke saya, sehingga apa yang saya anggap jundet tadi sudah bisa terurai satu-satu. Gitu, Pak Santosa. Terima kasih kembali pada Bu Afri yang mempercayai saya untuk ditemani sebagai teman curhat. Terima kasih atas waktunya. Mungkin saya harus kembali ke aktivitas. Baik, saya juga akan kembali mengajar. Terima kasih ya Pak Santosa. Sama-sama. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Luar biasa nggih untuk prosesnya. Alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar untuk coachingnya. Terus mohon maaf, ini saya pengen tanya ke Pak Santosa nggih. Yang jelas yang sudah panjenengan lakukan tadi dari coaching tadi, indikator ketercapaian pengembangannya seperti apa Pak? Apa sudah tercapai atau belum? Saya rasa sudah tercapai karena saya bisa menemukan rasa yang terdalam dari apa yang disampaikan. Jadi ketika Guci menyampaikan hal yang kelihatan di atas atau kelihatan terbuka, dan itu adalah dalam tanda petik mungkin itu sesuatu yang wajar, kita harus cari yang lain. Iya betul. Ternyata dengan rasa kita bisa menemukan bahwa apa yang disampaikan itu bukan hal yang utama menjadi masalah, tapi ada yang lain. Dan kita coba mencari tahu lewat pengembangan present atau menghadirkan diri secara penuh kepada coachingnya. Luar biasa itu Pak Santosa. Oke, untuk yang selanjutnya saya ingin sedikit menyampaikan. Tadi yang Pak Santosa lakukan sebagai coach dan Bu Afri lakukan sebagai coachee. Kalau saya mengamati semua alur dari coaching Tirta itu sudah terpenuhi semuanya. Jadi panjenengan sudah menanyakan tujuan dari coaching, mengidentifikasi masalah, terus rencana aksi, dan yang terakhir komitmennya atau apa istilahnya tanggung jawab. Nah itu sudah panjenengan sampaikan, sehingga semuanya berjalan lancar, dan saya lihat juga obrolannya cukup nyaman gitu. Jadi bukan seperti antara atasan dengan bawahan, tapi seperti teman biasa. Jadi itu yang luar biasa yang membedakan antara coaching dengan yang lain itu. Jadi seperti teman gitu. Oke, terus yang berikutnya Pak Santoso, dari yang sudah panjenengan lakukan tadi, sudah menemukan rasa tadi nggih. Kira-kira kompetensi apa lagi yang pengen jenengan kembangkan untuk kedepannya? Ya, kompetensi harus dikembangkan lagi adalah dengan membuat pertanyaan yang yang berbobot. Karena dengan pertanyaan yang berbobot inilah kita akan menemukan inti dari masalahnya, begitu. Dan ini harus kita menggali dengan pertanyaan, kemudian lanjutkan pertanyaan berikutnya untuk menggali dan akhirnya menemukan solusi dari coach sendiri, begitu Pak. Ya, luar biasa sekali Pak Santoso. Sekali lagi tepuk tangan buat panjenengan. Oke, Bapak Ibu calon guru penggerak dimanapun Anda berada, demikian tadi proses pembelajaran teknik coaching yang dilakukan antara Pak Santoso dengan Bu Afri dan saya sebagai pengamat. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.